Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi keselamatan dan kesehatan di era pandemi COVID saat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Ndawar Blandong, selamat datang, selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Ndawar Blandong, kita raih sukses di sekolah ini. Oke, pada kesempatan hari ini di acara MPLS, Ibu akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Tentunya materi wawasan wiyata Mandala ini sudah tidak asing lagi di benak kalian atau di pengetahuan kalian. Kenapa? Karena pada saat 3 tahun yang lalu, pada saat kalian mau masuk ke bangku SMP, jadi pada saat MPLS di SMP, materi wawasan wiyata Mandala juga sudah kalian dapatkan. Alangkah lebih baiknya untuk menambah pengetahuan kalian akan wawasan wiyata Mandala, khususnya di sekolah SMA Negeri 1 Ndawar Blandong. Pada kesempatan hari ini kita akan ulas tentang wawasan wiyata Mandala. Sebelum saya mengulas materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bu Suryama. Saya adalah wali kelas 10 IPS 2. Saya mengampuh mata pelajaran ekonomi dan juga prakarya. Jadi ya pegang ekonomi kelas 10, 11, dan 12, demikian juga dengan mata pelajaran prakarya. Oke anak-anak, sebelum saya memulai untuk menyampaikan materi wawasan wiyata Mandala, sekali lagi Ibu ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, jangan lupa untuk mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menghindari kerumunan agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti sedia kala. Oke, Ibu mulai saja tentang materi pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang wawasan wiyata Mandala. Yang pertama adalah definisi dari wawasan wiyata Mandala. Wawasan wiyata Mandala terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah kata wawasan. Wawasan berarti bisa diartikan cara meninjau, memandang, atau melihat, atau bisa diartikan sebagai tanggapan panca indera kita terhadap sesuatu atau lingkungan. Yang kedua adalah wiyata. Wiyata berarti di sini bisa diartikan sebagai pendidikan ataupun juga pembelajaran. Yang ketiga adalah arti dari kata mandala. Mandala berarti bisa diartikan lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan, serta bisa diartikan sebagai satu wilayah atau area. Jadi kita bisa mengartikan apa itu wawasan wiyata Mandala adalah bagaimana cara memandang atau bagaimana sikap kita menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran sekaligus sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Itu jadi pengertian dari wawasan wiyata Mandala. Yang selanjutnya adalah karena sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka hendaknya sekolah mengemban misi pendidikan yang tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar pendidikan.
Jadi tujuan di luar bidang pendidikan tidak boleh ada di dalam sekolah. Yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar. Jadi artinya bahwa sekolah misalnya di SMA Negeri 1 Ndawar Blandong, di situ betul-betul mencerminkan bahwa ada ciri khas kegiatan pembelajaran di situ. Selanjutnya adalah bahwa sekolah harus menggali, mengenal, memahami, menyadari, dan menguasai serta menyampaikan nilai-nilai yang positif yang ada pada sekolah. Yang keempat adalah bahwa sekolah harus menjadi suri tauladan atau contoh di sekitar karena adanya misi pendidikan itu. Jadi sebagai contoh atau pilotnya. Selanjutnya adalah anak-anak bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Oke. Ada 5 komponen penting dalam keberhasilan terwujudnya wawasan Wiyata Mandala. Di mana 5 komponen penting ini jika masing-masing komponen mampu untuk memainkan peran dengan baik, maka tujuan dari wawasan Wiyata Mandala atau sekolah yang berdasarkan wawasan Wiyata Mandala sudah tercermin. Oke, sekarang apa 5 komponen penting yang ada di dalam wawasan Wiyata Mandala? Jadi 5 komponen penting ini mempunyai peran masing-masing, di mana jika masing-masing komponen ini memainkan perannya sesuai dengan tupoksinya, maka golah wawasan Wiyata Mandala itu. Oke, yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga adalah sivitas akademik. Jadi sivitas akademik itu bisa TU atau pegawai-pegawai lainnya yang ada di dalam sekolah. Kemudian yang keempat adalah kalian, siswa, murid ya. Jadi itu adalah kalian adalah salah satu komponen penting dalam wawasan Wiyata Mandala. Dan yang terakhir adalah masyarakat di sekitar. Saya tegaskan sekali lagi, 5 komponen ini jika memainkan peran dengan baik, maka terwujudlah wawasan Wiyata Mandala. Kita bahas sekarang yang pertama. Apa sih peran kepala sekolah itu? Yang pertama adalah bahwa kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi apapun kegiatan pendidikan di sekolah, tanggung jawab penuh ada di dalam kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus dihormati dan harus berwibawa. Kita bisa menghormati jika orang itu berwibawa. Maka artinya siapapun yang berkepentingan di dalam sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang ketiga, semua aparat kepala sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Jadi meskipun kepala sekolah itu mempunyai, misalnya ada wakasek, ada guru dan seterusnya, mereka tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, mengambil keputusan sendiri tanpa ada izin dari kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah adalah penanggung jawab sekolah. Yang selanjutnya adalah kepala sekolah dalam melaksanakan program-programnya disusun bersama dengan komite sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah. Jadi kepala sekolah harus menyelenggarakan musyawarah kepala sekolah yang melibatkan pendidik, guru, kemudian OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Jadi dalam menyelenggarakan musyawarah, orang-orang yang terlibat yang ada di sini harus terlibat, yaitu ada pendidik dari kalangan kalian yaitu OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat serta pihak keamanan.
Yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu guru. Apa sih peran guru di sekolah sebagai wawasan wiyata Mandala itu? Yang pertama, guru harus menjunjung tinggi martabat, citra baik sikap dan tingkah lakunya. Ya, jadi seorang guru harus betul-betul menjunjung tinggi harkat dan martabat dirinya, menjaga sikap dan perilakunya baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, bahwa guru adalah sebagai contoh atau teladan di masyarakat. Bisa diartikan di sini bahwa guru adalah sebagai pamong. Artinya mereka pamong itu adalah suri tauladan kita atau contoh kita di masyarakat. Ya. Jadi apa yang baik dari seorang guru wajib kita contoh, dan hendaknya guru harus memberikan contoh yang baik. Yang selanjutnya, ya, jadi guru harus memiliki jiwa kepemimpinan, leadership yang baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Artinya leadership yang baik di sekolah itu bagaimana? Seorang guru harus mampu menjadi pimpinan di dalam kategori kecil di kelas misalnya. Guru harus mampu memimpin kelas itu, kelas yang menjadi tanggung jawabnya, agar kegiatan KBM bisa dilaksanakan secara lancar. Oke. Yang selanjutnya ada guru ini adalah pepatah sudah lama dan saya yakin tidak asing lagi di telinga kalian, bahwa guru adalah harus bisa digugu dan ditiru, dipercaya oleh dirinya sendiri dan oleh warga sekolah. Jadi sikap baik guru kita tiru. Akhirnya membawa dampak bahwa guru itu bisa dipercaya di masyarakat. Yang selanjutnya adalah komponen yang ketiga, yaitu peran sivitas akademika. Siapa sajakah yang ada di dalam sivitas akademika di sekolah? Yang pertama itu adalah tata usaha. TU ya, jadi seluruh tata usaha di sini perannya harus mampu mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Jadi di sini TU mampu mendukung kepentingan proses belajar, artinya memfasilitasi atau memperlancar segala urusan yang ada kaitannya dengan proses kegiatan KBM. Selanjutnya di sini adalah perangkat sekolah yang lain, seperti ada pegawai, ada satpam, ada tukang kebun, piket dan lain-lainnya juga harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya. Yang selanjutnya adalah, jadi di sini semua warga yang ada di dalam sivitas akademik tadi harus mampu menyampaikan atau menjalin rasa persaudaraan dan persahabatan di dalam lingkungan sekolah, sehingga nanti akan tercipta sekolah yang nyaman. Komponen selanjutnya yang keempat yaitu peranan murid. Nah, kalian ya, siswa sebagai murid SMA Negeri 1 Dawar Blandong harus mampu, harus tahu dan harus paham tentang apa sih peran kalian di sekolah itu. Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Saya yakin tata tertib itu sudah kalian peroleh sejak kalian lahir ya. Jadi mulai bayi, anak kecil itu sudah punya tata tertib. Ibu kalian bikin tata tertib. Kamu harus begini, kamu harus begitu, harus begini. Kemudian kalian masuk bangku SD juga harus memenuhi tata tertib. Masuk SMP juga harus mentaati tata tertib, dan jenjang-jenjang sekolah yang lainnya semua ada tata tertib yang wajib ditaati oleh para pelakunya. Yang selanjutnya adalah ini ya. Jadi seorang siswa harus hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lainnya. Ini fenomena milenial mungkin ya, barangkali. Saya itu sering disapa murid saya pas waktu
naik sepeda motor atau naik kendaraan gitu, nyapanya gini, tidit, hai Bu. Itu salah satu contoh apakah ini menunjukkan tingkat kesopanan atau kehormatan atau memang istilahnya say hello pada guru itu seperti itu. Okay. Sudah zamannya seperti itu, saya nggak tahu ya. Tapi paling tidak ya, ini sering kita jumpai di lingkungan sekolah. Misalnya saya tidak mengajar di kelas IPA, ketemu dengan siswa kelas IPA. Ternyata mereka tidak menyapa saya. Kenapa? Karena tidak mengajar di kelas saya, maka tidak saya sapa, tidak saya hormati. Tidak seperti itu anak ya. Jadi siapapun guru kalian, mengajar atau tidak, berlakulah hormat dan sopan. Selanjutnya adalah ini, hormat dan sopan kepada teman. Ini sudah zamannya ya, tidak zaman lagi ada bullying atau apa itu ya, dibully. Nah, jangan pernah terjadi itu di sekolah, pembulian terhadap teman. Karena itu melanggar undang-undang pidana atau undang-undang apa ya, saya kurang paham. Selanjutnya adalah ini, tugas kalian adalah satu saat ini. Kalian sebagai warga atau siswa, maka tugas kalian adalah belajar. Yang selanjutnya, mampu menyelesaikan, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Ini PR, zaman online gini tambah mudah anak-anak. PR tinggal kopas dari temannya. Nah, itu pun masih ada beberapa siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya gara-gara males kopas, padahal kopas itu bisa. Tapi kalau bisa ya jangan copy paste. Yang selanjutnya, mampu menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kalian berada. Nah ini, jauhi narkoba, karena narkoba adalah neraka, ya. Ingat, jangan coba-coba untuk mencoba yang namanya narkoba. Yang selanjutnya adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar mengajar. Jadi apapun, sarana apapun yang ada di lingkungan sekolah ini, anggap saja itu adalah milik kalian. Sehingga kalian akan gati untuk memeliharanya. Ada sarana apa, jangan dirusak. Ada tembok, jangan dicoreti. Ada alat apa, jangan gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Yang terakhir adalah di sini komponen yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat memiliki peran di dalam satu. Masyarakat harus mampu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Kemudian masyarakat bisa memberi saran dalam pemajuan proses belajar mengajar. Jadi memberikan kritik dan saran, misalnya Bu, sebaiknya anak-anak itu pembelajarannya, misalnya seperti itu. Ada misalnya masyarakat itu sebagai orang tua, dia memiliki anak yang merasa kalau isi guru A misalnya kesulitan dalam guru A dalam menyampaikan materi sulit untuk dipahami siswa, sehingga bisa mungkin menyampaikan kepada guru, harusnya mungkin seperti itu ya, seperti ini Bu. Yang selanjutnya adalah menjaga keamanan lingkungan sekolah ini, dan ada mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Jadi masyarakat ini berperan sekali ya, baik dari pihak sekolah maupun dengan komite. Kemudian selanjutnya adalah perwujudan sekolah sebagai kawasan wisata Mandala itu adalah 7K. Saya yakin juga bahwa 7K ini sejak kalian menginjak bangku sekolah juga sudah kalian ketahui, terpampang di kelas 7K dibagi, siapa keamanannya, siapa kekeluargaannya, siapa kedisiplinannya, siapa yang menangani kerindangan, siapa yang menjaga kebersihan, siapa yang menjaga keindahan dan ketertiban. Sudah ada pos masing-masing petugas dari 7K ini. Jadi 7K ini sebagai implementasi sebagai kawasan wisata Mandala. Kemudian karena sekolah tadi sebagai kawasan wisata Mandala, maka ada beberapa fungsi sekolah atau penggunaan sekolah yang tidak diperbolehkan. Yang pertama,
sekolah dijadikan sebagai ajang promosi dan penjualan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Artinya di sini ada pihak-pihak di luar sekolah yang menginginkan apa ya istilahnya, kalau sekarang kan memang sudah zamannya ya, misalnya di praktek prakarya, kalian disuruh membuat satu produk itu entah kerajinan atau masakan. Tapi di sini kalian harus bisa mempromosikan dan menjual di lingkungan sekolah dari apa yang sudah kalian ciptakan, itu boleh. Tapi kalau promosi di luar yang tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan, tidak boleh. Yang kedua, menyebarkan aliran sesat atau agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Saya yakin kalau di sekolah sini sudah kondusif ya, tapi tetap pertahankan seperti ini. Jangan ada aliran apapun yang tidak sesuai dengan undang-undang ada di sekolah. Kemudian tempat kampanye atau propaganda politik. Jangan sekali-kali kalian misalnya mengagumi satu tokoh partai, kemudian di sini kalian berkuar-kuar pilih ini dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Yang selanjutnya, ada syuting film. Syuting film atau sinetron yang tanpa ada izin dari pemerintah daerah atau pihak yang berwenang. Kalian boleh syuting sinetron di sini, syuting film di sini, tetapi dalam koridor itu adalah kegiatan untuk pembelajaran. Karena nanti saya yakin banyak kegiatan seperti itu yang dilakukan oleh guru, tapi dalam konteks pembelajaran. Yang keempat adalah menimbulkan kerusakan, perselisihan atau menciptakan suasana yang tidak kondusif. Itu sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal seperti itu. Bagaimana sekarang mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala di sekolah? Ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap preventif. Artinya tahap preventif di sini adalah tahap pencegahan. Kalau misalnya sakit, ya jangan sampai kita terkena wabah misalnya COVID, maka kita harus mencegahnya dulu. Yang pertama tadi memelihara sekolah melalui 7K. Itu tindakan yang pertama. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Jadi ciptakan suasana yang romantis, yang harmonis antara sesama warga sekolah. Tidak ada permusuhan antara siapa dengan siapa, semua harus rukun. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan atau razia. Biasanya di sini ada salah satu razia di sini adalah razia HP ya. Kadang siswa pada saat pembelajaran sudah didok tidak boleh melakukan atau membunyikan HP atau mengaktifkan HP, tetapi ternyata kalian lupa, maka ada jaring pengawasannya ya. Yang selanjutnya, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. Kalau dulu itu MOS ya, sekarang MPLS. Tidak ada lagi namanya peloncoan, gonjak-gonjakan dan seterusnya. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstra. Dimanfaatkan jika ada jam kosong, lakukan dengan kegiatan yang positif. Ada 6, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Jadi mulai dari kalian berangkat atau pulang sekolah, jaga selalu keamanan dan ketertiban. Kemudian mekanisme yang kedua, yang pertama tadi kan preventif, sekarang adalah reprensif. Reprensif ini adalah tindakan penyembuhan. Artinya kalau tadi dicegah tidak bisa, akhirnya terkena wabah, terkena penyakit, maka harus diobati dengan tahap reprensifnya. Yang pertama adalah mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Jika ada perselisihan ya, jadi didamaikan. Yang kedua adalah menetralisir isu negatif yang berkembang. Jadi ada isu-isu negatif, harusnya isu itu dinetralkan, diluruskan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Jadi tapi kalau nanti kalian sekolah di sini, jangan pernah bertindak kriminal di sekolah. Yang keempat adalah menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar. Jadi ini adalah kasus-kasus yang mungkin ada hubungannya dengan pihak luar, maka harus diselesaikan secara hukum. Oke, yang kelima adalah bimbingan dan penyuluhan.
Yang keenam ada memberikan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggar dan sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Oke anak-anak, itu materi yang saya sampaikan. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab kalian sebagai siswa dalam MPLS materi wawasan Wiyata Mandala ini, tugas kalian adalah tuliskan peran siswa dalam pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala. Jadi kalian tulis tugas kalian di buku tulis, kemudian upload tugas kalian, kirim ke Google formulir nanti yang disediakan oleh sekolah. Oke. Itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan pada materi MPLS Wawasan Wiyata Mandala kali ini. Semoga kalian sebagai siswa baru warga SMA Negeri 1 Ndabar Blandong, mari kita wujudkan sekolah berwawasan Wiyata Mandala agar misi sekolah kita, moto sekolah kita, SMA hebat dan luar biasa bisa kita terapkan dan bisa kita capai. SMA maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.